Ibu, Bapak, Bapaknya belum ada ya. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Ya, lanjutkan siang ini. Dan kajian kita sekarang sudah sampai pada Al-Baqarah 126 dan An-Nisa 58. Itu yang akan kita kaji bersama-sama untuk hari ini. Untuk kegiatan awal, untuk meraih berkah serta untuk semakin mengakrabkan kita dengan Al-Quran, mari kita baca terlebih dahulu. Ya, mari kita baca terlebih dahulu ayat yang akan kita kaji, lalu kita bahas secara bertahap. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Iya, baik. Dilihat dari sini, kata yang sedang didalami adalah kata ahlahu, ya, kata ahlahu dengan maksud sesuai dengan konteks di mana kata tersebut bisa kita amati. Kalau ada makna lain, kata lain yang belum terpahami, silakan disampaikan terlebih dahulu, baru kemudian nanti ya kita lanjutkan dengan sharing pemahaman. Ada? Anissa, Pak Guru. Apa? Anissa, tu'addu. Itu ada tulisan di bawahnya, coba dilihat. Di layar. Menyampaikan. Di layar. Ada di situ? Apa maknanya? Antu addu? Menyampaikan. Iya. Bagus. Ada lagi yang lain? Di buku 4 ada. Ya, silakan. Sekarang kita sharing pemahaman. Kita bagi menjadi Bapak ini bisa jadi 4 ya, bisa jadi 4. Yang pertama dari wa'id sampai baladan aminan. Kemudian yang kedua warzuk sampai wal yaumil akhir. Yang ketiga innallah sampai ahliha. Yang terakhir wa idza hakamtum sampai bil adl. Silakan Bu Ida, siapa yang pertama? Ya, boleh saya aja, Pak Guru. Ya, silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini aman. Iya, bagus. Dan berikanlah. Cukup. Sampai amin. Sampai amin. Lengkap banget itu catatannya. Yang berikutnya siapa? Udah belajar. Berikutnya siapa? Saya Pak Guru. Ya, silakan.
warzuq ahlahu minat samaroti min amana minhum bil man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Iya, silakan. Berilah rizki penduduknya dari buah-buahan orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Iya, bagus. Nanti kita lanjutkan dengan sesi pendalaman. Berikutnya silakan siapa? Bu Herna, setelah Ibu siapa? Jajar ya, Pak. Saya ya, Pak. Jajar ya, Pak. Silakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah ingin menyampaikan amanat kepada keluarga. Iya. Pada keluarga. Bagus. Ya, berikutnya siapa setelah itu? Ada lagi aku deh. Iya, silakan Bu Bonita deh. Wa idza hakamtum bainan nasi. Dan jika kalian memutuskan di antara manusia, antahkumu bil adli. Maka ya, ini apa tuh? Iya. Supaya kalian memutuskan dengan adil. Iya, bagus. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi pendalaman ya. Coba kita ulang lagi apa yang tadi sudah dipahami oleh Bu Ida, apa maknanya? Ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhan jadikanlah negeri ini aman. Iya, bagus. Tuh. Ibrahim berkata apa tadi? Tuhan jadikanlah. Kalau orang mengatakan Tuhan jadikanlah itu sedang apa dia? Berdoa. Iya, berarti kolak di sini apa maknanya? Memohon. Iya, berdoa. Boleh. Bermohon, berdoa, boleh. Silakan. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Tuhan jadikanlah negeri ini aman. Iya. Orang Indonesia kalau berdoa biasanya diawali dengan kata apa? Ya Tuhan. Iya, Ya Tuhan. baik. Bagaimana jadinya? Ya Allah, ya Tuhan. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini aman. Tuhan siapa di situ? Tuhanku. Iya, coba dipakai. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Iya. Iya, yang Ibu pakai itu iya bahasa Arab apa iya bahasa Indonesia? Indonesia. Oh, ada bahasa Indonesia, iya begitu. Iya. Oh iya. Enggak ada ya. Enggak ada ya? Yang ada apa kalau orang Indonesia untuk iya bahasa Arab ada itu ya gitu. Wahai. Wahai, begitu. Gimana jadinya? Wahai Tuhan. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Iya, bagus. Wahai Tuhan. Di situ ada fiil fa'il tidak, Bu Ida? Fiilnya kola. Fa'ilnya? Fa'il Ibrahim. Iya. Ada lagi yang lain apa itu saja? Fiilnya ij'al. Fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Iya, bagus. Ya, oke. Terima kasih, Bu Ida. Kita lanjutkan berikutnya.
Silakan Bu Ya, Pak Harna. Guru. Ya. Berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan orang yang beriman di antara mereka. Berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Iya, bagus. Man amana, apa tadi maknanya? Man amanah orang yang beriman. Iya. Man amana ya. Man amana itu termasuk ahlahu tidak? Man amanah orang yang beriman. Termasuk ahlahu enggak? Apa makna ahlahu di sini? Ahlahu penduduknya. Penduduk apa maksudnya? Nyaknya? Penduduk negeri itu, Pak Guru. Negeri apa yang dimaksud? Yang apa itu? Penduduknya Nabi Ibrahim gitu. Oh gitu ya. Negerinya Nabi Ibrahim gitu maksudnya. Iya, negerinya Nabi Ibrahim. Negeri apa yang dimaksud di situ ya? Nggak tahu, Pak Guru. Oh, enggak. Ada yang punya itu enggak? Punya informasi dari sumber yang lain? Negeri yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim? Baladan Aminah. Iya, itu maksudnya negeri mana? Apa negeri Indonesia begitu? Mekah. Mekah. Nah, baik. Jadi kalau itu maksudnya Mekah, maka ahlahu maksudnya apa, Bu Harna? Penduduk Mekah. Iya, penduduk Mekah. Maka pertanyaannya begini. Apakah man amana itu termasuk penduduk Mekah? Iya. Iya, baik. Ibu-ibu, ini kalau, ya Bu Harna dulu dicoba ya, kalau man amana itu termasuk ke dalam kelompok Mekah, penduduk Mekah, maaf, apa maknanya ini disebut lagi di sini? Bukankah kalau sudah termasuk ke dalam penduduk Mekah, mereka juga akan mendapatkan rezeki berupa buah-buahan? Yang beriman, Pak Guru. Betul. Penduduk Orang yang beriman kan penduduk Mekah. Betul? Iya. 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 Kalau penduduk Mekah mendapatkan rezeki, bukankah orang yang beriman juga itu Berarti, akan mendapatkan rezeki? Iya. Itu Iya. dulu ditanya. Iya. Nah, kalau iya, apa maknanya sehingga man amana disebut di dalam ayat ini? Man amanah. Ibu-ibu, kalau ingin mengenang masa lalu kita, itu bisa kita pelajari dari doa. Doa yang mana gitu? Doa di At-Tahiyyat. At-Tahiyyat, Al-Mubarakat, As-Salawat, At-Tayyibatu lillah. Terus, Assalamualaikum ya Nabi Muhammad. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Alaina apa maksudnya alaina? Assalamu alaina. Di at-tahiyat dulu. Assalamu alaina. Selamat buat kami. Iya, siapa maksudnya kami itu? Orang-orang yang menegakkan sholat. Ya, oke, kalau itu pemahamannya. Wa ala ibadillahi sholihin. Ibad Allah as-sholihin termasuk enggak? Alaina. Iya. 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 Nah, gitu. Nah, dia termasuk dalam makna alaina.
tetapi dia tetap muncul disebutkan. Ada makna apa di situ? Penegasan. Menegaskan apa? Menegaskan hanya orang yang beriman. Itu namanya penghususan kalau begitu, bukan namanya Khusus. penegasan. Beriman dan beramal soleh. Yang mana maksudnya iman dan amal soleh? Ya, untuk orang yang beriman dan yang beramal soleh. Gitu, Pak. Yang mana maksudnya? Dari mana pemahaman itu? Penduduk Mekah. Ini penduduk Mekah. Akunya itu. Orang yang beriman. Domir kan. Dah, tahu deh Pak. Oh ya, kalau belum tahu ya nanti kita cari ya, kalau belum tahu. Ayo, ada yang ingat? Ya ikut didoain. Iya kan Orang udah tadi. Waktu mengatakan ahlahu penduduknya kan udah tadi. Iya. Lupa? Lupa Pak Guru. Lupa, iya baik. Kalau ada seperti itu menunjukkan penghususan. Yang beriman itu penghususan. Penghususan. Sama kalau ibu ya ngasih ceramah, ngasih sambutan di lingkungan ibu. Nah, yang saya hormati para hadirin sekalian. Itu semua kan dapat penghormatan? Iya. Nah, tapi ibu ngomong juga. Yang saya hormati Pak RW. Yang saya hormati Pak RT. Pak RW, Pak RT itu kan termasuk hadirin. Iya. tapi Tapi khusus. Jadi ya ada makna penghususan, ada makna pengistimewaan di situ. Nah, coba bagaimana jadinya pemahaman kita kalau begitu? Istimewa. Gimana? Berilah rezeki penduduk Mekah dari buah-buahan orang di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagus. Ada lagi yang lain punya ide untuk untuk mengungkapkan ada idenya penghususan. Kalau ahlahu, kalau penduduk Mekah doang itu mah umum gitu ya. Ini ada kelompok khusus ini. Yang di antara mereka yang beriman. Ada yang lain? Berilah rezeki kepada orang-orang yang beriman. Berilah rezeki. Kalau itu berarti khusus umum. Kalau begitu berarti pengecualian namanya itu Bu Ida. Yang tidak beriman nggak dapat kalau begitu doanya. Berilah rezeki dari buah-buahan kepada orang di antara orang yang beriman. Belum ada ide? Belum, pasti kata Pak Guru. khusus Ya, Pak Guru. baik. Kalau begitu, coba bagaimana kalau ini? Berikanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Terutama kepada orang yang beriman. Di antara mereka, atau terutama di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau terutama kepada orang yang terutama kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Bagaimana kalau begitu? Iya Pak Guru. Nah, begitu ya. Diutamakan, dikhususkan. Diutamakan ini. Itu kan makna doa itu, ya. Makna doa itu. Nabi Ibrahim meminta supaya semua penduduk
ya, semua penduduk dapat rezeki berupa buah-buahan. Tetapi di antara sekian banyak mereka itu, di antara mereka itu Nabi Ibrahim meminta supaya ada pengkhususan, ada pengistimewaan, ada prioritas kalau kata kita. Bahasa ada prioritas untuk mendapatkan rezeki. Siapa? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Oke, Bu Harna, coba dilihat lagi ayat tadi. Di situ ada fiil fa'il yang Ibu bisa kenali. Urzuk. Pak fiil. Iya, terus Urzuk fiil. Fa'ilnya penduduk ahlahu. Iya, bagus. Terus apalagi fiil fa'il yang Ibu kenali di situ? Amanah fiil. Iya, fa'ilnya amanah kan adalah amanah. Fa'ilnya huwa ya Pak Guru. Fa'ilnya huwa. Baik. Ahlahu ini kesini. Boleh mau diubah boleh, tapi saya tulis dulu ya yang tadi Ibu sudah ucapkan. Kalau mau diubah boleh, boleh. Yang pertama fiilnya urzuk, fa'ilnya ahlahu. Yang kedua fiilnya amana, fa'ilnya huwa. Kalau huwa kan berarti sudah? Bukan huwa kalau Pak Guru Ya, hum gitu mereka. Baik. Mereka. Oke, jadi apa fa'ilnya yang kedua? Hum. Iya, bagus. Saya tulis ya, Bu. Nah, baik. Nah, sekarang mari kita amati ya. Nah, ibu-ibu yang lain ada yang mau komentar dulu sebelum saya mungkin? Langsung Pak Guru aja. Iya, baik langsung saya. Bu Harna, sepemahaman Ibu, ahlahu di situ berapa kata? Ahlahu. 2. Iya, bagus. Jadi, Ibu perlu lebih teliti lagi untuk menyebut mana yang menjadi fa'il. Gitu. Yang pertamakah atau yang kedua kah kalau di situ ada 2 gitu. Yang kedua Pak Guru. Yang kedua ya, baik. Jadi, yang menjadi fa'il apa di situ, Bu? Hu ya, domir ya, hu. Hu ya, jadi fa'ilnya hu ya. Iya. Iya, baik. Nah, sekarang coba Ibu punya catatan nggak tentang fa'il? Apa gitu yang pernah kita katakan tentang fa'il? Terutama ini yang terakhir ya, terakhir diskusi kita kemarin. Apa itu yang ilmu kita tentang fa'il? Satu perbuatan setelah fi'il gitu. Iya. Apa benar begitu? Tolong dilihat catatannya, Bu. Iya, ini Dilihat catatannya, Bu. Fa'il Pak Guru. Iya, pelaku apa? Suatu perbuatan. Pelaku Baik. suatu perbuatan. Iya. Atau subjek setelah fi'il. Ya. Coba kita cek pakai pemahaman itu ya, Bu, ya. Kita cek pakai pemahaman itu. Pelaku, ya, gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Coba kita cek ya. Kata Ibu hu itu dia, ya. Hu itu dia. Apakah dia itu merupakan pelaku dari urzuk? Bukan. Nah, itu berarti Ibu nggak amanah sama ilmu sendiri kalau begitu. Berikutnya, apakah hum adalah pelaku dari perbuatan amanah? Iya, mereka yang beriman pelaku dari. Oke, gitu ya. Tapi kalau untuk yang kedua ini masih mungkin ya, Bu, ya?
Masih Ya, masih mendekati. mungkin ya, masih mendekati ya, baik. Masih mendekati. Ya, tapi kalau yang pertama ini itu ya, Ibu setelah Pertama, Ibu amati kok nggak begitu ya, gitu. Urjuk. Ya, baik. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Apa catatan Ibu lain tentang fa'il? Fa'il. Itu pelaku. Jangan suatu itu, perbuatan. kan ada beberapa catatan lain. Ada nggak? Kalau tidak ada, nanti kita minta pelaku, sumbangan dari teman-teman yang lain. Pelaku setelah fi'il. Iya, oke, udah. Yang lain apa? Tidak ada lagi? Sudah habis? Nah, baik. Ibu-ibu, apa catatan kita terkait dengan fa'il yang perlu kita ingat untuk membantu kita menuntaskan analisis ini? Terkadang pelaku tidak muncul setelah fi'il. Ya, bagus. Apalagi? Maka nanti yang akan menggantikan dia sebagai fa'il adalah domir. Iya, apalagi? Kalau fa'ilnya sebelum fi'il, kalau sebelumnya domir. Ya, apalagi? Di sini warjuk. Kalau sebelum fi'il tidak disebut fa'il. Oke, bagus. Sudah? Sudah diingatkan? Udah? Iya. Iya, baik. Coba lihat catatannya, apakah ada yang mencatat dulu, saya pernah mengatakan bahwa fa'il dekat hubungannya dengan domir. Ingat nggak? Fa'il. Iya, dekat dengan domir, iya. Ingat nggak? Iya, Pak Guru. Bu Ida, Bu Bonita, dekat dengan Bu Rosida. domir. Iya, Pak. Ya, ingat ya. Maka ibu-ibu ini bisa jadi kasus ini sebagai penegas ulang gitu ya. Sebelum beranjak kepada fa'il sebuah kata, maka coba diawali dengan mengenali domir pada kata tersebut. Apa fi'il di dalam kajian ayat yang tadi Ibu Harna baca? Urzuk. Ya, baik ya. Urzuk ya. Apa domir kata urzuk? Urzuk ini kan anta ya, Pak Guru? Iya, bagus. Nah, begitu ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Itu dulu sebagai langkah. Berikutnya, amanah. Apa domir kata amanah? Amanah, domirnya. Huwa. Iya, bagus ya. Nah, iya, dengan bermodal ini ya, maka kita akan terbantu untuk mengenal fa'il. Baik, mari kita lihat. Siapa yang memberi rizki? Domirnya kan anta. Siapa anta di sini? Allah. Tuhan ya. Tuhan. Ya, mana yang bermakna Tuhan? Ada Rob kan, ada sebelum, tapi dia dia muncul ya. Tapi dia muncul sebelum fi'il. Nah, kalau begitu maka yang kita pakai untuk menjadi fa'il adalah domir itu. Oke. Nah, baik, berikutnya. Amanah, domirnya adalah huwa. Apa artinya huwa? Dia. Siapa dia yang dimaksud di sini? Orang-orang yang beriman. Mana yang bermakna orang-orang? Itu man. Iya, baik, coba orang. Kita lihat ya. Man orang kan, man orang. Tapi tapi dia terletak sebelum apa sesudah? Sebelum. Maka enggak kita pakai ini. Ya, kita tidak pakai ini. Kita pakailah domir itu.
domir. Tuh, Berarti jadi huwa. dua prediksi Bu Harna kurang teliti. Karena apa? Lupa bahwa fa'il dekat hubungannya Dekat dengan dengan domir. domir. Kalau rujukan domir itu disebut sebelum fi'il, maka domir itulah yang menjadi fa'il. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut? Berarti ini Pak Guru yang amanat tersebut. Berarti domirnya urjuk. Bukan. Betul. Yang- Iya, yang jadi fa'il adalah domir- antanya. Oh iya, anta, engkau, Robi. Nah kalau Kan yang amanat, memberi rezeki kan engkau. Siapa engkau? Engkau iya, Tuhan. Gitu. Tuhan Robi. Yang beriman kan dia. Siapa dia? Itu orang-orang yang tinggal di Mekah. Ya, orang-orang yang beriman penduduk Mekah. Itu dia yang akan. Iya. Dia yang dapat itu rezeki. Ya, ada pengistimewaan, ada penghususan. Bisa diikuti penjelasannya? Insya Allah. Ya, tolong dicatat ini supaya nanti bisa jadi pengingat. Apa yang dicatat bahwa fa'il dekat hubungannya dengan domir. Fa'il dekat. Sudah? Ya. Ya, baik. Mari kita lanjutkan berikutnya. Silahkan siapa tadi? Saya Ya, silakan. innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Iya, apa? Sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada ahliha, kepada keluarganya ya Pak, ahliha. Ahliha itu berapa kata? Ahliha 2 Pak. Yang pertama, Ahli. Yang kedua, Ha. hak maksudnya apa di situ? Dia Pak. Hah? Dia. Hak maksudnya apa? Bukan hak artinya apa? Hak maksudnya apa? Domir ya Pak. Iya betul, hak itu domir. Domir itu persamaannya dalam bahasa Indonesia kata ganti. Kan ada yang digantikan. Seperti begini ya. Ini Pak Ahmad. Dia seorang guru. Dia maksudnya apa di situ dia? Nah, itu Saya ulangi lagi kalimatnya. Ini Pak Ahmad. Dia seorang guru. Dia apa maksudnya dia di situ? Pak Ahmad. Nah, begitu kira-kira gitu. Ya, dia itu apa? Itu ya Pak Ahmad gitu. Atau dia itu siapa? Itu Pak Ahmad. Nah, hak di sini apa maksudnya? Maksudnya dia orang-orang yang disuruh itu ya Pak. Dari mana dipahami dia orang-orang yang disuruh? Ahliha dari antu adu yang menyuruh kan Pak. Dia yang disuruh dari mana dipahami dia yang disuruh? Dari mana ya? Dari ya'murukum Pak. Iya. Ya'murukum itu ada berapa kata di situ? 2. Yang pertama, Ya'mur. iya dan bagus. Yang kedua, kum. iya bagus. Ini hak ini kemana ini? Hak ini ke ya'muru atau hak ini ke kum? Seperti cerita tadi loh, ini Pak Ahmad.
Dia seorang guru. Dianya kembali ke ininya, ke paknya apa ke Ahmadnya. Ya kira-kira begitulah ceritanya. Haknya kemana nih? Ke Ya'muru apa ke Kum? Ke Ya'muru ya Pak. Iya. Ya'muru itu jenisnya apa, Bu? Ini mudore. Ih, pinter. Makan tempe orek jadi modorek. Mudori. Jenisnya apa, Bu? Ya'muru? Iya. Jenisnya, itu kita dulu cerita anatomi tubuh ya. Jenisnya itu kepalanya dulu. Mana Bu Ida, Bu Bonita ingat insya Allah ya. Kalau kita bilang jenis itu ke kepala itu. Ilmu mudore Pak. Maksudnya juga kepil mudorek lagi. Jenisnya apa? Coba Bu Ida, jenisnya apa Ya'muru? Ya'muru. Nggak tahu Pak Guru. Enggak tahu. Fi'il, Bu Pak Bonita. Guru. Oh Fi'il. iya, Bu Harna. Apa jenisnya Ya'muru? Fi'il. Fi'il. Oke. Apa Fi'il. domirnya Ya'muru? Domirnya ya. Huwa. Apa Ya. domirnya Ya'muru? Huwa. Huwa. Baik, coba cocok enggak hak ini ke huwa? Nggak cocok Pak Guru. Enggak cocok. Ayo, Bu Rosida, cari lagi. Itu masih jelangkung. Kalau Itu belum tahu tempat kembalinya. kalau anta ya. Kum kalian. Yang lain ada ide? Kum. Kalau Haknya itu Kum dengan hak bisa. Hak dengan kum. haknya ke amanah. Haknya kemana? Amanah. Ke amanah. Amanati. Coba kita cek ya. Haknya ke amanah. Tuh. Ciri bahasa Arab ya. Ciri bahasa Arab yang keempat apa? Sifat. Bukan bentuk keempat, bukan. Ciri khusus bahasa Arab yang keempat. PO ya. Muzakar mu'anas. Muzakar mu'anas, Pak Guru. Cirinya mudzakkar dan mu'annas. Coba kita cek. Hak itu mudzakkar apa mu'annas? Mu'anas. Oke, Mu'anas. bagus begitu ya. Al-amanat itu mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Ya Mu'annas. cocok kalau begitu. Oh, gitu toh. Jadi? Maksudnya. Jadi punya ilmu itu ya tidak sekedar teori. Maka kita 4 sehat, 5 istimewa. Jadi ahliha maksudnya ahlil amanat. Apa maksudnya Yang ahlil menerima amanat? Yang menerima amanat. Bahasa lainnya apa? Yang berhak menerima amanat. Iya, bahasa lainnya apa? Apa? Ya, Diserahi amanah. Bukan ini. yang menerima amanat. Seperti begini ya. Kalau kita bilang ahlil bait maksudnya apa? Rumahnya. Ini rumah Yang punya rumah. Yang punya rumah. Berarti ahlil amanat. Pemilik amanah. Iya, pemilik. Berarti ahliha artinya Yang memiliki amanat. pemiliknya. Pemilik amanat, pemilik. Ahliha pemilik amanat. Misalnya saya titip jagung buat Bu Ida. Saya kasih Bu Ida jagung. Kok jagung? Karena lagi di depan ada jagung nih kalimatnya. Saya titip ya, amanah ini saya titip buat Bu Harna. Siapa yang memiliki jagung itu? Bu Harna. Bukan, Bu Ida yang punya. Karena saya udah kasih Bu Ida. Tuh. Tapi milik Bu Ida itu saya titipi. Saya titipkan kepada Bu Harna. Yang milik, yang punya jagung itu ya Bu Ida. Karena saya udah kasih Bu Ida. Cuman karena saya nggak kasih langsung, saya titip.
Bu Harna posisinya apa? Penjaga, pemelihara. Yang dicicipin. Ya, kalau Bu Harna yang Yang punya, disuruh. yang milik, dia nggak akan sampaikan ke Bu Ida, kan ini milik saya. Begitu. Maka kita bilang kan, ini semua titipan dari Allah. Kata kita begitu. Harta, ilmu, segala yang ada, saya miliki, yang saya ini, adalah titipan. Itu artinya, saya menjaga, hakikat pemiliknya adalah Allah. Jadi kita sebagai penjaga pemelihara amanah yang memiliki adalah Allah. Silakan Bu Rosidah dipakai pemahaman tadi. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan kepada pemilik amanahnya. Menyampaikan apa? Menyampaikan amanat. Menyampaikan amanah kepada pemilik, pada pemiliknya. Kepada pemiliknya. Menyuruh Miliknya. siapa? Menyuruh Sungguh Allah menyuruh. Allah menyuruh hamba. Ah? Kum. Menyuruh siapa, Bu? Kalian. Iya, untuk apa? Disuruh untuk apa? Untuk menerima amanah. Menerima amanah. Iya. Menyampaikan. Yang mana Untuk bermakna menyampaikan menerima amanah? Menyampaikan amanah. Iya, coba diungkapkan menjadi pemahaman. Ya, ya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Iya, bagus. Di dalam ayat yang tadi Ibu kaji, ya, yang Ibu kaji tadi, ada fiil fa'il tidak di situ? Ada, Pak. Iya, silakan. Mana fiil, mana fa'ilnya? Ya'mur fi'il. Kumnya fa'il. Iya, terus? Amanah fi'il. Iya. Fa'ilnya? Amanah. Yang berhak hadir. Tak ya Pak ya. Ini Pak ya. Iya, bagus. Baik. Ya, saya tandain ya, Bu. Bantu saya ya, Ibu ulang biar saya tandain. Yang pertama, fiilnya apa? Ya'muru. Iya, bagus. Umur. Iya. Fa'ilnya apa? Kum. Iya, bagus. Yang kedua, fiilnya apa? Amanah. Iya. Amanah. Alif lamnya nggak diikutkan, Bu? Ikut Pak. Oh, ikut. Amanah. Ya, kasihan banget kalau dia nggak diikutkan. Ya, fa'ilnya mana, Bu? Hai ya Pak. Ahli hai ya Pak. Oke, Gila. bagus. Nah, baik ya. Tinggal kita sekarang menilai hasil analisis ini dengan ilmu yang kita miliki. Oke, baik. Ya'muru fi'il apa? Ilmadi. Iya, bagus. Ya'muru. Mudore. Tempe Mudore. orek lagi, tempe orek lagi. Mudori, Bu. Mudori. Iya. Fi'il orek. Nah, baik. Domirnya apa? Ya'muru. Kum. Ah? Kum Pak. Ibu, Domirnya. kalau saya Iya, mengatakan domir, itu maksudnya, Iya, Ibu pilih ya, huwa, hum, Iya. ana, nahnu, anta, antum, begitu.
Huwa, Pak. Iya, Ya, bagus ya. Oke. Sekarang pindah ke al-amanat. Al-amanat itu fiil apa? Fiil madi. Iya, bagus. Nah, apa pencirinya itu fiil madin? Oh iya, bukan Pak. Ini. Iya, bukan Pak. Bukan madin. Nah, kalau gitu fiil apa? Assalamualaikum Pak Guru, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk, Selamat sibuk. datang, Pak Sibuk, Azhari. Pak Ketua. Malum deh, malum. Ketua sibuk deh. Iya, semua sibuk nih hari ini. Sibuk. Silakan. Kalau bukan fiil madin, lalu dia fiil apa? Astagfirullahaladzim. Amar ya, Pak. Iya, bagus. Apa cirinya itu fiil amr? Alif, Pak, di depan. Iya, bagus. Oke. Itu menyuruh maksudnya. Al-amanat itu menyuruh gitu. Tidak, bukan. Bukan. Terus diduga amr gimana ceritanya? Hanya gara-gara alif itu. Nah, jadi kalau benar Ibu menduga amr gara-gara alif itu, ini adalah apa bahasa kita salah kaprah belajar bahasa. Apa salah kaprahnya? Tidak mendasarkan dugaan pada makna atau arti. Langsung fokus ke ciri-ciri. Itu beresiko itu. Bakal sering gagal kalau begitu. Misalnya kayak tadi ya. Misal kayak tadi ya. Itu ya. Katanya alif diduga amar. Sesudah alif ada huruf apa? Lam. Iya. Apa ilmunya kalau ada alif lam? Isim. Isim. Sifat. Bu Rosidah lupa alif lam penanda isim. Sifat ya, Pak. Belum begitu atuh. Ibu mah ngomongin kepala dia udah ngomongin tangan jadi cepet dia. Ibu lupa kalau alif lam penciri isim. Enggak, Pak. Iya, isim. Hah? Iya, Pak. Sehingga tadi bisa menduga fiil gitu maksudnya. Pak Guru. Jadi satu ya di situ ya fiil fa'il yang di itu ya yang bisa didalami adalah satu ya Bu ya. Itu yang ya'muru dengan kum aja ya. Soal al-amat kan udah gagal kita di tahap pertama. Yang kita sedang bahas ini kan fi'il dan fa'il. Ketika ini bukan fi'il, otomatis ahliya juga bukan fa'il jadinya gitu. Bisa diikuti logikanya? Nah, baik. Nah, sekarang mari kita Bu Hana tolong bacakan kita tadi ilmu yang hari ini. Yang kita perbaharui hari ini apa tadi? Yang fa'il dekat hubungannya dengan domir. Iya, betul. Coba gimana ceritanya ilmunya? Ya, nyatetnya baru separuh, Pak Guru. Astagfirullahaladzim. Tadi saya... tolong digenapi. Ada yang sudah catatnya lengkap? Oh, kalau tidak ada ini fa'il dekat hubungannya dengan domir. Fa'il dekat hubungannya dengan domir. Domir. Kalau rujukan domir, paham ya maksudnya rujukan domir? Kalau rujukan domir disebut sebelum fi'il, maka domir itulah sebagai fa'il. Rujukan. Sudah sekarang Bu Harna? ya.
Coba dibaca. Fa'il dekat hubungannya dengan domir. Mm-mm. Kalau rujukan domir disebut sebelum fi'il, Mm-mm. maka domir sebagai fa'il. Iya, bagus. Nah, coba kita lihat ya. Ibu Harna bisa komentar nggak untuk dugaan Bu Rosidah berdasarkan ilmu yang tadi? Kata Bu Rosidah, ya'muru adalah fi'il, kum adalah fa'ilnya. Setuju nggak Bu Harna? Kalau nggak setuju kan nggak apa-apa. Nanti pulang bukan tidak ditemani, karena kan udah di rumah masing-masing. Kalau dulu belajar di LBK mah, masa saya nggak setuju nanti pulang nggak ditemenin saya. Ini mah udah di rumah masing-masing nih. Setuju tidak? Ya'muru fi'il, kum adalah fa'ilnya? Tidak, Pak Guru. Iya. Mestinya apa kalau itu tidak? Huwa. Huwa. Jadi fa'ilnya adalah huwa, begitu? Oh, salah. Aduh. Aman. Ya murukum sungguhnya Allah menyuruh. Banyak Iya. Allah. Yang menyuruh kan Allah. Jadi fa'ilnya kalau menurut Bu Bonita? Sebelum fi'il. Ya. Menunjukkan domir disebut sebelum fi'il. Ya, Kemudian kan disebut sebelum fi'il. Sebelum fi'il. Allah Ternyata menyuruh fi'il fa'il itu Maka seru domir juga ya ternyata. Fi'il fa'il itu butuh berhari-hari kita untuk mendiskusikannya. Fa'ilnya huwa. Iya, ampun. Fa'ilnya huwa, Pak. Tersembunyi. Udah fa'ilnya huwa udah. Udah? Berarti Ini ke Allah. huwa. Menurut Bu Harna apa fa'ilnya? Sesungguhnya Allah menyuruh. Iya, huwa Allah. Huwa, iya, baik. Huwa. Menurut Bu Bonita? Ya muru. Iya, ya muru fa'ilnya huwa. Iya, menurut Pak Azhari? Iya, Pak. Ya. Wah. Iya, berarti ada dua ya. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan huwa gitu. Baik. Nah, coba lihat Pak Azhari, ya-nya itu sebelum fiilnya apa sesudah? Belum, Pak. Jadi nggak bisa, Pak. Itu. Nggak bisa ya ini sebagai fa'il, nggak bisa. Jangankan ya gitu, bahwa huwa ini maksudnya siapa? Allah. Itu. Tapi Allahnya disebut sebelum. Ya, Allah disebut sebelum. Nggak bisa juga ini secara teknis disebut sebagai fa'il. Nah, kalau, tadi kan begitu bahasanya. Kalau rujukan domir itu disebut sebelum fi'il, siapa huwanya? Huwanya Allah. Itu kan berarti kan disebut. Nah, ketika rujukannya disebut sebelum fi'il, maka domir itulah yang sebagai fa'il. Jadi bukan kum, ya. Ya. Malah sebaliknya kalau kita lihat dari maknanya. Siapa yang menyuruh? Allah. Siapa yang disuruh? Kalian. Ini justru jadi objek ini, bukan sebagai subjek, bukan sebagai pelaku, maka jauh itu disebut sebagai fa'il. Pak Dirsapi yang tadi ya, pernyataan yang tadi bahwa fa'il dekat hubungannya dengan domir. Kalau domir merujuk kepada kata yang sebelum fi'il, maka domir itulah yang menjadi fa'il. Baik, yaitu ya 1,5 ya, 1 dari 1 yang diduga setengah. Ibu-ibu, bapak yang lain, apakah selain ya'muru itu tidak ada lagi fi'il di dalam bagian tersebut?
Ada Pak Guru. Yang mana? Tudu. Ta'uddu. Ta'uddu. Baik. Ya. Tu'adu. Fiilnya Tu'addu. adalah tu'addu. Tu'adu. Apa failnya? Ilman. Nahnu. Bagus. Yang lain? Adu menyampaikan. Yang lain? Sesungguhnya Allah menyuruh dia untuk menyampaikan. Kalian. Bahasa Arab nih, Bu Bon. Oh iya. Yang ini. Apa failnya? Kum. Kum. Baik. Yang lain? Failnya kum. Yang lain? Udah, itu saja? Iya, saja Pak. Iya, bagus. Mari kita cek ya. Sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi caranya adalah fa'il dekat hubungannya dengan domir. Nah, coba. Tu'addu ini fi'il apa? Mudori. Mudhari. Domirnya apa? Domirnya. Yang dipilih kalau saya menyebut domir ya, huwa apa hum, ana apa nahnu, anta apa antum, begitu. Ini soal teknis ya. Tu'adu. Anta. Nahnu. Iya, bagus. Tum. Bagus. Yang lain, domirnya apa? Tu'adu. Antum. Iya, bagus. Yang lain, domirnya apa? Tu'adu. Ada dua usulan. Ada nahnu dan ada antum. Sudah, itu saja. Pak Guru tuh. Bu Harna, jadi kalau Ibu pilih, mana domirnya? Pilihannya begini. Huwa, hum, ana, nahnu, anta, antum. Pilih salah satu dari itu. Huwa, Pak Guru. Huwa. Iya, bagus. Hum. Iya, Hum. bagus. Nah, ini kan benar-benar hidup nih kelas kita. Semua punya pendapat. Ya. Tuh. Tadi semua sepakat ya. Ini sepakat ya, mudhari ya. Iya, mudhari. Ya, bagus ya. Baik. Mudhari. Kita mulai huwa. dari huwa ya. Iya. Apa cirinya tu'adu domirnya huwa? Tuh, Pak Guru di depan. Hurufnya apa? Tak. Iya. Apa di mudhari? Huwa cirinya ta. Iya, Pak Guru. Nah, coba kita cek buku kita ya. Tak tuh. Ya, tak. yang paling gampang gitu, yang paling gampang adalah buku 1. Tapi kalau itu kejauhan, lihat saja itu. Jangan lupa katanya ya. Jangan lupa kaidah. Tuh, tentang tasrif. Sudah ada yang lihat tasrif? Enggak ada catatan. Tasrif yang mana? Tasrif di buku ada, kalau mau di buku 1, Bu, karena halaman 40-an, 42, 43 di buku 1 pelajaran 7. Maka itu penting betul kita untuk mengingat domir ini di madin cirinya, domir ini di mudhari cirinya, domir ini di amr cirinya, penting betul. Sudah ketemu? Bu Harna, apakah domir huwa di mudhari cirinya ta? Pak Guru belum ketemu. Iya. Belum ketemu. Udah? Gimana tuh? Huwa. Huwa. Di mudhari apa cirinya ta? Tadi dong. Mudhari. Bentar, Pak Guru belum ketemu. Mudhari.
Huwa cirinya. Ya. Ya, Pak Iya. Guru. Berarti Ya. tadi prediksinya berarti keliru. Berarti Salah. Oh, keliru. keliru. Nah, Berarti baik hiya, berikutnya. berarti hiya. Berikutnya. Berarti hiya yang pakai ta. Oh, hiya. Nah, berikutnya. Bu Ida, apa ciri Ya, tu'adu domirnya nahnu? Tak di depan, Iya, waw alif di iya. belakang. Apakah nahnu di mudhari cirinya tak di depan, wawu alif di belakang? Iya. Udah Iya. dicek di tasrif kita. Iya, cuma tak doang. Nah, di depan. Untuk nahnu di mudhari cirinya apa? Nah, di depan. Tak di Di depan. Apa? Nah, nun. Nun ya, berarti Nah, keliru. nun. Ini berarti kurang teliti nih nahnu nih. Nah, coba sekarang antum ya. Cirinya apa? Di depan. Di depan wawu alif di belakang. Ya, ada ya di sini ya. Oh, iya. Ada tak di depan, ada wawu alif di belakang. Oke, kemungkinan kuat antum nih. Kemungkinan kuat antum. Nah, sekarang kalau hum di mudhari cirinya apa? Aduh. Iya, di depan. Waw alif. Nah, ini bukan ya di depan. Berarti ini prediksinya kurang teliti. Gitu. Siapa yang menyampaikan antum? Siapa maksudnya antum di sini? Orang yang beriman. Allah. Kalian. Kum. Oke. Kum disebut duluan apa belakangan? Disebut duluan. Nggak bisa. Kalau begitu nggak bisa. Maka domir itulah yang menjadi tapi entar dulu gitu ya. Tapi entar dulu. Apa cirinya antum tadi? Domirnya atau adu domirnya antum? Tak di depan, waw nun di belakang. Oke, kalau begitu karena wawu kelihatan, kita utamakan wawulah sebagai fa'ilnya. Antum berarti ya. Walaupun maksudnya antum, tetapi kalau ini kan ada tandanya antum. Tanda antum tadi apa? Tak dan wawu berhubung taknya di depan, enggak kita pakai. Wawu alif di belakang, itulah yang kita pakai. Sudah? Ada pertanyaan? Jadi itu fi'il mudhari itu. Betul. Fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari antum kan akhirannya waw sama nun. Enggak apa-apa. Waw nun paling penting mana? Apa ya? Yang depan, yang wawunya aja. Waw nun paling penting mana? Wow. Iya, udah ada di situ. Oke deh. Oh, enggak harus wawu nun. Jadi pokoknya yang penting ada wawunya. Dia kan pakai ilmu itu tuh, ilmu juara dulu kita. Yang pertama. Baik. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ada itu tidak apa namanya pelajaran 12 ya, pelajaran 12 ada nggak di buku ibu-ibu? Berapa tuh Pak? Itu bisa di buku 1, bisa di buku 2. Buku 2 12. Atau Siapa tuh? Sebentar dulu. Suara siapa tuh? Suara Burina. Burina. Kucing. Kucing cantik. Ngomong. Oke, silakan. Pelajaran 12. Iya, buku 2. Iya. Ada Tapi saya mau nyari apa tadi ya? Ntar dulu. Saya nyari apa tadi? Ngomonginnya ke situ ya. Jadi lupa.
Enggak ada sih 12 buku 1. Buku Ya, 2. tergantung itunya mau lama Bisa atau juga Hmm, buku 1 bisa juga. Yang penting ada pelajaran 12. iya. Oh gitu. HP-nya bunyi dia, Pak. HP Siap. aku Oh, betul. Oh, udah Oke. mati. Oke, lanjut Kenapa aja, yang Bu Bon. Lanjut Bu Bon yang tadi aja. yang mana? Yang tadi. Mana? Yang tadi sudah dimiliki, coba. Wa idza hakamtum. Oh, kan di halaman berapa tuh? Ini malah pelajaran 20 justru kalau yang saya ingat Wa jadinya. idza hakamtum Nah, bainan pelajaran nas. 20 betul. Sekarang lebih cocok nih ingatan saya. Halaman 20 pelajaran 20. Apabila kalian Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Iya, baik. Apa mananya? Maka jika kalian menetapkan di antara manusia, memutuskan di antara manusia, hendaknya kalian menetapkan dengan adil. Iya, bagus. Sekali lagi, bahasa Indonesianya apa? Dan jika kalian menetapkan di antara manusia, Menetapkan apa? memutuskan ya. Dan Memutuskan jika apa? kalian memutuskan perkara Iya, di antara manusia, manusia yang hendak- bagaimana maksudnya? Kok ada putusan perkara? manusia yang Nasi. Apa manusia yang damai-damai aja? manusia yang berselisih. Iya, baik. Maka bagaimana jadinya? Dan jika kalian memutuskan perkara di antara manusia yang berselisih, Iya, hendaknya kalian memutuskan dengan adil. iya, bagus. Kiri pasangannya apa? Apa? Kiri pasangannya. Kiri. Kiri apa sih? Tangan kiri pasangannya. Kanan. Kanan. Atas. Bawah. Laki. Perempuan. Kaki. Kepala. Jika. Kalau. Kalau. Kok begitu? Ada yang ingat nggak jika pasangannya apa? Apabila. Ya, itu mah persamaan itu. Ingatlah. Bukan. Ayo. Supaya. Bukan. Lah. Saya ingatkan ya. Kiri, kanan, atas, bawah, laki, perempuan, jika, maka. Jarang pakai maka. Silakan dipakai, Bu Bon. Dan jika kalian memutuskan perkara di antara manusia yang berselisih, maka kalian putuskan dengan adil. Hendaklahnya kemana? Tadi udah ada hendak. Bukan? Maka hendaklah kalian putuskan dengan adil. Iya, bagus. Sekali lagi, Bu Bon. Supaya tidak ada intervensi. Dan jika kalian memutuskan perkara di antara manusia yang berselisih, maka hendaknya kalian memutuskan dengan adil. Iya, bagus. Baik. Silahkan di situ coba dikenali fi'il fa'ilnya. Ada berapa di situ fi'il fa'il? Fi'ilnya hakam sama udah sama
Sudah? Sama hukum. Apa? Ada berapa fiil fa'il di situ? Fiilnya hakam. Ada berapa fiil fa'il di situ? Satu, dua. Ada 2. Apa fiil pertama? Fiil pertama hakam. Apa fiil kedua? Tum. Hah? Fiil kedua apa? Oh, fiil kedua. Fiil kedua hukumu. Apa? Hukum. Hukum. Ahkumu. 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 Potongan keberapa ada ahkumu? Enggak, ini tahkumu. Oh, tahkumu. Baik. Yang pertama adalah hakam. Baik, kita cek dari segi itu. Ya. Yang kedua adalah apa, Bu? Yang kedua tahkumu. Iya, yang kedua adalah tahkumu gitu ya. Mm-mm. Baik. Nah, baik, mari kita cek ya. Ini penting tadi untuk kita untuk kita menggunakan teori kita tadi ya, bahwa fa'il dekat hubungannya dengan domir. Baik. Yang pertama fiilnya adalah hakam, yang kedua adalah tahkumu. Baik. Hakam ini fiil apa, Bu Bon? Fiil amr. Iya, bagus. Jadi tadi itu ada makna perintah di hakam itu. Tadi itu ada makna perintah di hakam itu. Maknanya iya. Coba sekarang. Ibu ingat nggak tadi? Maknanya aja. Dan jika kalian memutuskan memutuskan Itu suatu perintah perkara di itu. antara mereka. Ibu mengatakan jika kalian memutuskan itu perintah. Enggak, bukan. Terus bagaimana bisa melahirkan dugaan ini fiil amr? Ada pentolannya tuh. Oh, nah itu dia nih, kejadian lagi ini. Kejadian lagi Iya. ini. Sama Kejadian kayak saya lagi ya, Pak. ini. Hah? Sama kayak saya, Pak. Konteks ini enggak ya. Kejadian lagi ini. Maknanya diabaikan, langsung melihat tanda-tanda. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan. Kalau kita ikutin cara berpikir seperti itu ya, makna diabaikan, langsung lihat ke tanda-tanda. Oke, jika ini adalah fi'il amr, apa domirnya? Domirnya tum tadi. Hah? Ibu hakam loh, Bu. Hakam loh, Bu. Yang Ibu Bentar, sebut Pak. fi'il kan hakam. Lihat ke layar ya, Bu, biar sama itu fokus konsentrasi kita. Iya, hakam. Apa Hakam domirnya? Domirnya antum. Apa cirinya hakam ini domirnya antum? Di Coba belakangnya dilihat tum. dulu. Antum di fi'il amr cirinya apa? Ayo, buka catatan. Antum di fi'il amr cirinya apa? Wawu alif. Walid. Apa ada wawu alif di situ? Ya ada. Tidak. Nah, mulai tidak setia pada ilmu sendiri. Ayo, lanjutkan. Jadi itu bukan fi'il amr. Kalau begitu fi'il apa? Fi'il madi. Oke, saya ganti. Kalau hakam fi'il madin, apa cirinya? Cirinya itunya di belakang apa? Itunya di belakang maksudnya mana? Domirnya di belakang. Mana domirnya?
Tadi hakamtum. Enggak, ibu nggak bilang Hakam hakamtum. Ibu doang. kan bilang hakam doang. Iya, bisa ditanya fiil. Pertolongan yang dijawab ya, Pak. Tadi ibu bilang hakam doang fiilnya. Iya, salah, Pak. Yang benar Udah jadi bagaimana? bilang semuanya. Itu fiil madi. Yang benar apa jadinya kalau hakam tidak benar? Hakamtum jadinya. Oke, baik. Hakam itu fiil madi. Hakamtum fiil madin. Apa domirnya? Domirnya antum. Apa cirinya bahwa hakamtum adalah domirnya antum? Alif. Fiil madi cirinya domirnya di belakang. Antum jadi tum. Iya, kan enak begitu kalau pakai ilmu orang awam. Cepat kita. Nah, berikutnya sekarang. Tahkumu. Ini fiil apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Baik. Apa domirnya? Domirnya antum ya. Apa cirinya itu domirnya antum? Cirinya tak di depan sama waw. Mana ada wawu? Kan sampai mim tahkumu. Tadi bilang tahkumu. Betul, tahkumu. Kalau tahkumu berarti pendek mimnya. Tahkumu. Ah, begitu. Kalau Ikutin begitu wawu berarti alif. ikut wawu alifnya. Bacanya ini ya. Dowo. Tahkumu. Oke, itu cirinya ta dan wawu alif. Nah, kalau udah begini, Ibu, Bapak, akan mudah kita untuk mengenali failnya. Coba kita lihat ya. Tuh, baik. Tuh, hakamtum, domirnya antum. Tuh. Mana failnya? Failnya hakam. Failnya antum. Mana ada antum di hakamtum? Domirnya antum, tapi mana ada antum di hakamtum? Kan domirnya nempel ke fiilnya. Ih, domirnya nempel ke fiilnya. Iya, walaupun nempel, tapi bukan antum yang nempel. Apa cirinya antum tadi? Karena Apa cirinya antum tadi? Ini ada ini jejaknya. cirinya Depan Pak, belakang waw alif. Bukan. Ini tadi ini nih, coba ini masih ada catatan sini. Madin antum cirinya tum. Coba. Apa cirinya antum di hakamtum? tumnya di belakang, madi. Apa cirinya? Tum di belakang. Iya, Madi, maka itulah dia yang menjadi fa'il. Iya. Iya. Gitu. Nah, tahkumu apa fa'ilnya? Failnya itu tadi antum. Apa cirinya antum? Bentar. Mudhari cirinya tak antum tak di depan, ada wawunya di belakang. Iya, maka kalau begitu wawu inilah secara teknis menjadi fa'il. Iya. Itu. Jadi nggak kepake yang ini, Bu Bon. Nggak kepake antumnya, Bu Bon. Yang terpakai secara teknis adalah tumnya. Begitu juga di tahkumu, tidak antumnya yang dipakai secara teknis. Yang dipakai adalah wawu alifnya. Taknya juga nggak dipakai karena dia di depan. Jadi jawabnya kalau ditanya mana failnya, jawabnya
di domir tumnya itu gitu. Bukan, tum aja. Jawabnya gimana? Tum aja. Oh, Itu yang saya istilahkan tadi, dekat ya, dekat dengan domir. Antum dengan tum dekat banget kan? iya. Fiil pertama hakam tum. Mana fa'ilnya? Tum. Fiil kedua tahkumu. Mana fa'ilnya? Wau alif. Ilnya waw alif. Iya. Ada pertanyaan di situ? Pak, ulangin Pak yang antahkumu Pak. Oke, lihat lagi ilustrasinya ya. Tahkumu fiil mudhari. Iya. Iya. Domirnya apa? Antum. Antum. Cirinya apa? Domirnya antum. Ada tak di depan, ada wawu Ya. alif, penanda banyak di akhir. Akhir. Oke. Tuh. Ya. Oke. Nah, lalu mana fa'il untuk tahkumu? Nah, kita lihat tadi tandanya antum. Kan kalian yang memutuskan, tapi kita lihat antum. Antum tandanya tak dan wawu alif. Kan waw. Berhubung taknya di depan, kita nggak pakai. Karena kan itu fa'il itu setelah fi'il. Artinya di bagian akhirnya. Maka yang kita pakai secara teknis untuk menjadi fa'il adalah wawu alifnya. Gitu. Jadi fa'ilnya waw alif Pak. Iya. Fi'ilnya Pak Tahkumu. waw alif. Tahkumu. Mm-mm. Oh ya. Dan jangan bingung. Bingung dalam arti dalam bahasa Arab, ingat 3 in 1. Fi'il, perbuatan, waktu, pelaku. Beda dengan bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, perbuatannya atau kata kerjanya sendiri. Kemudian kata ganti pelakunya sendiri. Waktunya juga sendiri. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia, saya sudah makan. Itu 3 kata. Tetapi, atau saya sudah baca dalam bahasa Indonesia 3 kata. Tetapi kalau dalam bahasa Arab cukup 1 kata, qara'tu. Baca. 1 kata. Ya Pak, makasih Pak. Iya, baik. Ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada? Baik. Tidak ada Pak Guru. Kalau tidak ada, mudah-mudahan ini menambah jelas pelajaran kita dan menjadi penambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Mari kita syukuri kebersamaan kita hari ini dengan cara di akhir majelis kita baca hamdalah ya, kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.